Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Ya. Saya Ibu Sri Purwati dari Bekasi, Tambun, daerah Mustika Jaya. Saya punya hajat, ingin menjual rumah warisan tapi atas nama saya dan adik-adik untuk dibagi-bagi ke adik-adik saya. Mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Buat Bapak dan Ibu yang mau jual aset, celana dalamnya direndam boleh, dicebok Ibu boleh, disiramin di depan jalanan raya. Sambil Ibu ngomong. Siap. Beli, datang. Nggak nawar, harganya harus cocok. Sesuai yang saya Iya, minta betul. itu. Siap. Oh iya. Kenapa mesti ngucap? Oh siap Pak Haji. Walaupun yang datang gede, nggak beli nggak apa-apa, yang penting gede. Yang penting duitnya gede Pak Haji. Duitnya ya. gede. Ya, Bisa dites, coba lihat nih saksinya sebelah kanan ini gede-gede semua. Nah nanti Ibu ambil celana dalamnya Ibu yang bekas pakai, ini berlaku semua, ya. Gosokin di pintu. Beli, datang, cocok. Pokoknya ngomong aja gitu. Iya, Cocok. Ulangi lagi 9 kali. 9 Udah, nanti atas nama sertifikat itu rumahnya atas nama siapa? Oh, atas nama orang tua kita. Berapa umurnya? 70 tahun, nggak sampai 70 hari udah langsung laku. Oh, siap. Paling lama 70 hari. 70 hari. Kadang 2 hari laku, 3 hari laku gitu. Amin. Manjur. Amin. Terima kasih Pak Haji Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdiri. Ayo. Saya Pak Harjo dari Bekasi. Sebelum saya bertanya, boleh saya testimoni sedikit Pak Haji? Boleh. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kebetulan saya mengenal Ediaye awal bulan Juni sampai sekarang saya nggak pernah berhenti, nggak pernah telat, nggak pernah lengkap untuk mandi pandan. Jam 00. Mandi tahajud. pandan jam 00. Siap, betul. Orang yang bangun jam 00, mandinya jam 00. Di dompetnya, di sakunya nih nggak pernah kosong, selalu bawa duit segepok. Coba praktekin. Orang yang mandi jam 00 perempuan, bangun jam 00 mandi, di BH-nya nggak ada duit segepok. Ya bos. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Jadi alhamdulillah setelah saya melakukan sampai sekarang rutin, cuma ngajinya terus terang saya ngajinya masih terbata-bata. Kenapa? Memang saya dari kecil tidak bisa ngaji, saya otodidak belajar ngaji, tapi berkat saya mengamalkan ilmu Hidaye, alhamdulillah sekarang saya lancar ngaji. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Waras. Jadi sekarang bisa ngaji. Bisa. Saya pengen ngaji terus baca terus, alhamdulillah. Seperti anak baru bisa baca ngaji. gitu. Wow, kebanggaan tersendiri loh Betul. bos bisa ngaji. Alhamdulillah. Karena orang yang baca Quran nanti di dalam kuburnya terang. Amin. Kemudian satu lagi, Ya. saya pernah jengkel, kesel karena saya tinggal di kampung, Ya. ada masjid. Kebetulan kalau azan terus terang itu memang bagus, saya senang. Tapi bacaan sholatnya dikeluarkan ke speaker, sehingga dan suaranya juga kencang sekali dan tidak enak didengar. Ya. Saya sering ngeluh, saya sering ngomel, saya sering gerutu, tapi istri saya selalu mencegah, biarin aja kan. Tapi sejak saya mengamalkan RDAY, sekarang alhamdulillah saya nggak peduli. Sekarang saya biasanya dengar seperti nggak dengar, biasa aja. Jadi udah nggak ada jengkelan. Nggak ada. Nggak kepancing jengkel. Dengar yang ngaji itu, maksud saya dengar bacaan sholat di speaker itu saya nggak jengkel lagi. Saya udah biasa aja. Tadinya jengkelan. Tadinya jengkel. Kepancing jengkel. Kesel gitu. Kesel. Tapi sejak itu saya sekarang alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Hidup nih kayak sempurna ya. Alhamdulillah betul Pak Haji. Kecuali kalau didatengin debt collector ya, baru nggak sempurna ya. Sangat betul, sangat saya merasakan betul manfaat daripada RDA ini. Kebetulan saya sekarang punya hidayah. Saya minta mohon pencerahan dari Pak Haji. Saya punya hajat. Saya
pensiun 7 bulan yang lalu. Saya melamar sana sini, ada satu tempat yang memang khusus untuk pensiunan, tapi tidak bisa menerima saya dengan alasan tidak ada pekerjaan, tapi orang lain malah diterima di sana. Kemudian tempat lain pun saya juga sampai ngelamar jadi bahasanya tukang kebun. Di sini di Sentul, di vilanya Ibu Megawati, itu pun juga ditolak. Padahal sekedar untuk menjadi tukang kebun sekalipun saya ditolak. Kemana-mana saya nama terakhir ke adik yang di Irian Jaya, maksud saya di Papua. Saya bahkan merendah untuk menjadi kuli sekalipun, saya nggak apa-apa jadi kuli. Nggak ada om katanya. Saya sendiri pun di sini lagi susah katanya. Jadi kemana-mana selalu saya ditolak, selalu ini. Mohon tadi ada apa dengan diri saya? Terakhir tadi pagi pun saya sudah ditegur, ditagih hutang oleh teman karena ditagih hutang oleh teman karena waktu saya nikahin anak saya minjem duit teman saya tersebut, sampai sekarang saya belum bisa kembalikan. Bahasanya udah hampir setahun, mana nih kembalikan, saya butuh duit. Kebetulan rumah saya sendiri juga ditegur juga, saya bulan kemarin belum Juli belum bisa bayar. Cicilan rumah saya 6 juta. Saya masih sekitar sampai 25 tahun 25 baru lunas. Utangnya sampai tahun 2025 besok. 2025. Untuk rumah. Tapi kalau untuk pensiun sudah saya ambil duluan, saya jaminkan sampai umur 75. Jadi sudah nol, sekarang sudah nggak punya apa-apa lagi. Saya mohon ridho Pak Haji, saya pengen jual tanah saya, tapi yang punya yang lama sesumbar lewat mertua saya, nggak bakalan bisa jual kalau tidak kembali ke saya lagi. Jadi mohon Pak Haji, mohon caranya. Bos, ilmunya Allah nggak pernah ada yang tertandingi, bos. Biarin dia ngomong begitu. Siap. Ini ilmu baru Pak dari RDAY. Jadi Bapak kalau punya rumah, difoto rumahnya, nanti dicolek rumahnya, laku. Ayo, laku sekarang. Gue lagi perlu duit tahu, laku. Ayo, laku. Nanti laku. Ini tanah berbentuk sawah Pak Haji. Ya udah, sawahnya difoto, laku, nanti laku. Siap. Atau Bapak dan Ibu punya uang di luar, kan kalau RDA nggak boleh ditagih, tapi orang dedes aja, gimana Pak Haji supaya ini ditagih? Ya udah, foto orangnya yang utang, colek, bayar gak lo? Ayo, bayar gak lo? Terbayar bos. Siap. Itu ada lagi? Siap. Ya, Siap. sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Ibu Ana dari Bandar Lampung. Tadi nyampe jam 1. Baru pertama kali ke sini. Jam 1 apa? 1 siang. Terus? Dari Lampungnya jam 9 malam. Kan nggak saya undang, kok kamu datang? Nekat, Pak Haji. Gubrak. Nekat karena Gue udah bilang sama YouTube, saya jangan datengin bab ibu ini. nekat, Pak Haji, saking kepengen. Habisnya kamu pakai kerudung. Sebelum testimoni saya mau sedikit cerita, Pak Haji. Saya mengenal ilmu RDAY ini sebetulnya dulu baru 2 bulan, tapi cuman ngelihat gitu-gitu aja. Apaan sih ilmu ini? Apaan sih ilmu ini? Iya, nggak cocok gitu Nggak kan. cocok. Nah kemudian tapi ayu saya cerita sama saya, karena memang ini loh teh ini nih bisa dapetin duit nih dari centong, cenah gitu. Oh gitu. Terus saya ngobrol dengan kakak saya, kemudian saya penasaran, buka YouTube terus gitu kan, YouTube Pak Haji. Dan kemudian ada yang saya lakukan, hajat saya gitu. Ini apa? Dari ilmu Pak Haji ada yang saya lakukan, terus saya baca setiap hari, saya buka terus, pengen tahu kayak mana, penasaran kan gitu Pak Haji. Alhamdulillah di kecil-kecil aja Pak Haji udah ada yang terkabul. Contohnya Suruh Pak Haji sedekah isi dompet. Waktu itu saya bukan seisi celana kan? Bukan. Ya. Waktu itu saya nggak punya duit, cuma ada 40.000. Hari Jumat subuh saya nekat, yakin saya ke ibu saya minta doa sedekah ke ibu saya. Kemudian
jam 9 siangnya saya dapat 300.000 dari kawan saya. Wow, tepuk tangan dong. Nah, Dari itu. yang kecil dulu ya. Ya, yang kecil Pak Haji. Kemudian saya mau berangkat ke sini, itu kan memang pengen banget ke sini Pak Haji. Ibu pengen, saya nggak pengen. Sampai sebenarnya saya sampai udah dimimpiin Pak Haji kayak dikasih amplop kayak kertas gitu sampai Kapan mimpi. mimpinya? Mimpinya itu udah bulan-bulan yang lalu lah. Pak, Dan saya waduh. pernah nge-WA Pak Haji dijawab suruh ngirim foto sama umur gitu kan. Sama Bu Ai juga suruh datang ke sini. Tapi karena saya memang nggak punya uang gitu kan, saya sabar aja. Nah, kemudian saya ingat kata Pak Haji kalau pengen ada hajat terkabul, tidurnya nggak pakai celana dalam kan sama BH. Ya, Saya Ibu udah pak- meraktekin belum? Sudah. Kemudian akhirnya Sekarang dari- pakai celana dalam nggak? pakai tapi Pak Haji. Tapi Kenapa nggak dibuka? Buka dulu sekarang, saya tungguin. Nah, kemudian karena saya kepengen ke sini, ada singkat cerita teman saya nitip uang ke saya untuk beli bahan untuk dia hajatan Pak Haji. Hari Kamis besok harus dikirim. Karena saya nekat, saya pakai aja uang itu untuk ongkos ke sini Pak Haji. Istri yang kreatif, tepuk tangan dong. Saya Bersyukurlah yang punya istri. saya single parent. Udah Iya. hampir 13 tahun sendiri. Cerai Pak Haji. mati, cerai hidup. Cerai mati. Cerai mati. Jadi udah berapa tahun cerai? Cerai mati hampir 12 tahun ke sini. Cerai hidup? Enggak ada. Jadi saya nekat. Akhirnya saya saking kepengen ke sini irit naik kereta api dari Bandar Lampung ke sini dengan desak-desakan. Alhamdulillah saya sampai dan kayak mimpi deh bisa ketemu Pak Haji hari ini gitu kan malam ini. Benar-benar bersyukur, seneng banget. Nah, testimoni yang ketiga, saya punya utang sama almarhum suami pada saat itu rumah saya sertifikatnya di Bank BRI Pak Haji. Udah lama tuh nggak dibayar-bayar. Ya pokoknya udah lama banget sampai sekarang nih Pak Haji. Tapi di bulan Juli, di akhir Juni, saya dapat surat Pak Haji dari Bank BRI Pak Haji. Kalau tidak dibayar tanggal 20 Juli, saya dilelang. Nah, dengan nekat lagi nih Pak Haji, saya ke Bank BRI. Udah itu, bismillah kata saya gitu. Saya balik celana dalam saya, legging saya balik, pakai ini celana dalam kebalik. Udah itu nama kepala banknya itu saya catat, kepala cabang tuh saya catat. Padahal tuh nggak kenal Pak Haji. Saya kempit, bismillah. Hah? Iya saya kempit Di bagian mananya? dalam. Saya kempit sampai Coba basah. tunjukin dulu bagiannya sebelah mana. Saya kempit Pak Haji, Di bagian mana? dalam. Oh iya. Kempitnya di mana kempitnya? Ya dimasukin dulu tuh Iya kertas. dikempit di mana? Dikempit di mana? Ya di tengah-tengah lah Pak Haji. Oh iya. Oh dia padahal kan nggak kenal tuh Pak Haji. Udah itu dari rumah bacain alhamdulillah terus sampai Dulu dari ibu lahir gadis sampai ibu sebelum kenal ilmu RDI pernah gak melakukan kegiatan kayak tadi? Enggak pernah. Malah kan bilang ilmu apaan nih gitu kan. Udah itu Pak Haji, saya bilang nunut manut gitu. Alhamdulillah ketemu kepala cabangnya sama wakilnya itu baik banget Pak Haji. Sama saya itu akhirnya ngobrol karena utang itu diakumulasi sama mereka hampir 300 sekian lah, hampir 400. Kemudian sama mereka saya ngobrol-ngobrol, yang dendanya yang 100 juta itu dihapus, yang penaltinya dihapus, saya suruh bayar pokoknya aja Pak Haji. Pokoknya aja. Iya, 191. Pokoknya Wow, tepuk doang. tangan dong. Bu, boleh gak bapak-bapak nitip doanya? Boleh. Pak, boleh Pak. Tolong tulis Pak hajatnya Pak. Nah, Bu, udah. bapak-bapak sebelum nitip hajat, dia pengen lihat loker kayak gimana. Nah, Loker. udah itu Pak Haji, saya nego lagi tuh Pak Haji. Kan karena masih harus bayar kan, tanggal 20 itu harus bayar. Saya bilang, saya nggak sanggup, nggak ada duit. Akhirnya mereka, ya udah terserah ibu, bisa sanggupnya kapan? Maksudnya sebulan berapa? Saya ya udah asal aja 1 juta lah, yakin aja gitu Pak Haji. Suka-suka. Suka-suka. Wow. 1 juta. Sampai sekarang sih belum dibayar juga Pak Haji, karena memang nggak ada duit ya gitu kan. Yakin aja. Nah saya kan ngelihat YouTube Pak Haji ada
yang pernah punya utang di Bank BRI, kemudian punya utang dengan orang lain, udah buku BRI dipukuli sama celana dalam. Coba bacanya apa? Ayo coba. Lunas BRI Ulangi lagi. Pelan-pelan. Gimana? Pelan-pelan. Ya. Acting mulai. Lunas minggu ini 200 juta BRI. Emang bacanya sekali kan harusnya Enggak 90. 90. Iya, coba ulangi lagi. 90 kali Pak Haji. Iya. Acting mulai. Lunas BRI minggu Itu kan ini. baru sekali. Ulang-ulangnya berapa kali? 90 kali Pak Haji. Nah, segitu dah ulang. Ayo. Tepuk tangan dong. Tapi belum lunas kan Pak Haji sampai minggu ini juga. Tapi nggak apa-apa, saya ini aja yakin aja ntar juga lunas dah gitu kan. Karena memang belum lunas kan Pak Haji gitu kan. Pasti lunas. Iya, Bu. Pasti lunas. Makanya saya yakin aja gitu Pak Haji. Terus aja dikerjain apa aja ilmu Pak Haji. Saya berprinsipnya setiap ilmu Pak Haji yang ada di YouTube, saya kerjain aja. Mau yang mana terkabul ya sudah gitu kan. Apa aja. Nah terakhir kemarin saya mau berangkat sini, anak saya itu sakit Pak Haji. Kena mencret yang perempuan, udah minum obat. Terus tuh pas saya mau berangkat siang-siangnya, alhamdulillah saya buka YouTube dulu. Ada YouTube Pak Haji yang bilang kalau anak sakit dikalungin celana dalam Di leher. Nah saya bilang sama anak saya, Dek, dikalungin gitu kan. Nah dia nggak pakai celana karena mencret. Saya suruh pakai dulu, kata Pak Haji kan 2 jam nanti dicopot Ya, kan. 2 jam. 2 jam. Udah itu dipakai sama dia, dicopot, dikalungin. Alhamdulillah Pak Haji, saya mau berangkat sini udah nggak mencret lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Ya itu Pak Haji, cuman memang yang anugerah saya yang totalnya 700 juta itu belum, itu pengennya itu lunas. Orang yang kelilit utang gak lunas-lunas, obatnya juga celana dalam ikat di leher tiap hari. Oh gitu Pak Haji. 24 jam. Oh ya. Selama umurnya dia, ibu umurnya berapa? 48 Pak Haji. Selama 48 hari. Jadi 24 jam celana dalamnya ikat di leher selama 48 hari. Oh gitu Pak Haji ya. Ya, ibu pakai tiap hari kemana aja pakai celana dalamnya di leher. Nanti kan viral, follower yang padang bayar. Terus yang nagih-nagih itu kan banyak tuh Pak Haji sama saya kan. Udah tuh kata Pak Haji kan dimasukin ke botol tuh. Ya. Pakai celana dalam dililit masuk ke botol. Sepi tuh Pak Haji, nggak ada yang nagih. Kenapa Pak Haji mau berangkat ke sini pada ngebrudul dan nagih lagi. Waduh kata saya, ini kenapa gitu kan. Tapi saya menjalani mandi malam juga Pak Haji, jam 00 bangun, senyum kan. Mandi pandan, nyari pandan 9 lembar, tahajud. Hajat sama baca Quran. Alhamdulillah tadinya baca Quran one day one juice ya kayak seperti gitu lah Pak Di. Di bulan 15 hari. Kalau di sini bukan one day one juice. 12 ya. 1 hari 12 jus. Iya, tadinya kan Gak begitu. ada 1 hari 1 jus. Tadinya kan modelnya begitu Pak Haji. Nah setelah saya jalanin itu, ini Pak Haji 15 hari 30 jus bisa. Kemudian ini yang kedua nih tahapan, karena kan kita berhenti mandi karena kan lagi men ya Pak Haji ya, gitu kena ini baru dapat 20 gitu Pak Haji. Tapi sekarang akhirnya ngantuk melulu Pak Haji, kenapa ya? Diikat di leher. Jadi Bapak dan Ibu ini ilmu baru. Kalau Bapak dan Ibu punya utang, kalungin di leher celana dalam kita yang bekas pakai 24 jam. Nanti lunas sendiri. Selama umur saya ya Pak Haji? Ya, selama umurnya 48 hari. Kalau sholat dibuka kan Pak Haji ya? Iya, di sholat dibuka, habis sholat pakai lagi. Oh iya. Kalungin, manjur Bu. Rasanya seneng banget nih Pak Haji, saya dapat benar-benar berjumpa Pak Haji malam ini, Masya Allah. Terima kasih Sakit Pak Haji. apa aja Bapak dan Ibu, sakit apa aja, obatnya cuma 1, kalungin di leher. Celana dalam bekas pakai. Iya, itu manjur sudah Manjur saya lakukan. banget. Sakit apa aja? Cuci darah, gagal ginjal, apa aja, manjur. Iya. Apalagi celana dalam yang 9 hari nggak ganti-ganti. Saya pakai juga. Itu gitu, satu Pak Haji. kecamatan pingsan semua. Iya, Pak Haji sampai dibawa-bawa nih di tas celana dalamnya Pak Haji. Iya. Ya. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Yuk.
Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Rizky dari Bogor Pak Haji. Pertanyaannya. Ini saya mau testimoni aja sedikit Pak Haji. Ya. Waktu Shootman. kemarin kan tanggal 27 Juli saya ke sini. Nah, habis dari sini pulang dari sini tuh pas malam Seninnya kan saya udah ngejalanin itu Pak Haji, apa namanya yang mandi malam jam 00 terus Senyum senyum sama 41 kali. Iya, sujud syukur, Tahajud. sama Baca Quran 12 juz. belum nyampe Pak Haji. Kalau itu baca Quran saya baru-baru ini sih belajar juga Pak Haji. Ya. Waktu pas hari malam Seninnya tuh pas saya lagi mau tidur, taunya anak saya bangunin tuh Pak Haji. Ya katanya nih ada HP nih. HP apa nih, kan saya udah lama gak punya HP nih Pak Haji. Taunya anak saya yang gede beliin HP punya buat saya Pak Haji. Itu yang pertama. Terus yang keduanya tadi pas saya mau berangkat ke sini nih Pak Haji, cuman saya nggak tahu tuh bener apa enggaknya ya. Saya kan makan bakso dulu tuh sama istri saya. Apa? Makan bakso. Makan bakso di mana? Iya, di Ciampea atas itu. Oh, Ciampea. Iya. Nah, pas saya mau kan itu katanya lagi ada promo. Saya makan berdua dapat 1 bungkus. Makan bakso Iya. dapat 1 bungkus. Iya, terus pas saya mau bayar tuh kan saya ngasih duit 50.000 tuh, totalnya kan 38.000. Nah, tapi dikembaliin jadi 62.000 Pak Haji, yang 50 balik lagi ke saya. Itu rezeki apa bukan tuh Pak Haji? Iyalah, Nah, rezeki. makanya itu saya bawa, mungkin itu titipan dari tukang bakso buat sedekah ke sini Pak Haji. Saya sedekahin ke sini sih Pak Haji ntar. Nah kan kata Pak Haji juga duit dari mana aja Pak Haji. Iya betul. Iya, makanya kayak gitu. Tepuk tangan dong. Terus mungkin saya lagi mau cerita ini aja Pak Haji, yang apa namanya, kalau menurut saya ilmu RDA ini, saya berterima kasih aja dulu sama Pak Haji nih Pak Haji. Kan kemarin saya nanya sama Pak Haji nih, mungkin ada ilmu yang lain lagi nggak sama buat jualan Pak Haji biar ini lagi. Masalahnya emang kalau buat dijualan sih belum ini Pak Haji. Kalau buat jualan bos, pada saat kamu bejek jamu, Iya. bikin jamu, sambil numbuk, gitu. sambil numbuk ngomong begitu, enak, yang makan kuat, begitu, manjur, bacanya itu. Nah, nanti air cebokannya dicawik di depan. Di motor itu wow, luar biasa. Di motor itu ya Pak Haji ya. Kalau itu saya tiap hari sih. Motor juga Dila pakai celana dalam sambil ngucap. Oh gitu. Pak Haji. Manjur bos, manjur. Saya juga meraktikin ilmu itu. Siap Pak Haji. Kan kalau kita di Natrabu wajib sedekahnya 10 juta. Iya. Kalau di Hotel Borobudur wajib 100 juta. Tadi kita megang 5 orang di Borobudur, udah dapat 500 juta. Alhamdulillah. Nah, ucapnya itu aja, herannya ada aja. Siap Pak Haji. Ya. Siap. Yo, Terima kasih, Ibu Pak Haji. apa? Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Tuti. Tuti. Iya betul. Sebetulnya Pak Haji saya seneng ya lihat YouTube Pak Haji ya, sering gitu ya. Ibu seneng, saya nggak seneng. Tapi belum pernah melaksanakannya gitu Pak Haji. Oh, cuman seneng doang. Ya sering Tapi belum lihat-lihat. praktekin. Kapan mau meraktekin? Nah kebetulan saya ketemu teman lama, dia sudah berhasil ke sini. Jadi saya mungkin hari ini mungkin udah yakin gitu dengan keadaan teman saya yang sudah sering ke sini gitu Pak Haji. Nah sekarang ini hajat saya ini banyak sekali Pak Haji. Dari mulai mobil, motor, sama terutama BRI. Nah ini bagaimana caranya gitu biar kita bisa bayar, tapi mungkin Baca Quran Bu, 12 juz. ya. Tamu saya yang baca Quran 12 juz, tidak ada yang hajatnya tidak terkabul. Baik Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Ini kebanyakan tamu saya banyak maunya aja. Maunya ini. Baca Quran nggak mau. Mana? Baca Quran Bu, 12 Baik, juz. baik. Bisa? Bisa. Paksain ya. Ya. Bapak apa? Ibu mau gak Bu umroh gratis Bu? Besok tanggal 26 kita kan umroh September. Ya, jadi besok tanggal 26 kita umroh ya Pak. Bapak dan Ibu yang mau ikut
dampingin anak yatim. Boleh. Yuk. Dapat apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ilham Pak Haji. Gini Pak Haji, saya kan kerja Pak Haji, kerja 6 bulan, cutinya 2 bulan. Nah, Kerjanya sebulan. kerjanya 6 bulan Pak Haji. Jadi kontraknya 6 Kerjanya bulan. 6 bulan. Ya cutinya 2 bulan. Cutinya 2 bulan. Nah 2 bulan cuti itu nggak dibayarkan Pak Haji gitu. Cutinya 2 bulan gak dibayar. Ya, jadi sekarang ini saya lagi posisi cuti gitu Pak Haji. Nah saya itu banyak hutang Pak Haji, jadi bayarin hutang lah ini itulah gitu. Jadi uang tuh habis aja Pak Haji. Nah utang juga belum beres Bos, gitu Pak Haji. mendingan lo kalau cuti 2 bulan, Iya. lo kan nggak ada kegiatan. Nggak ada ya Pak Haji. Kenapa nggak baca Quran 12 juz? Kalau Pak Haji suruh sih Pak. Nah, nanti lo minta bayarannya berapa? Dibayar pasti sama Allah, tinggal bilang aja kayak gua nih. Iya. Allah, besok anak yatim kan mau umroh. Gue berangkatin 60 anak yatim. Satu orang 50 juta, berarti gue bayar 3 miliar. Alhamdulillah udah di cover sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Jadi yang bayar Mbak Lisa sama Mas Abi. Duit gue gak kepake yang 3 miliar. Tapi gue perlu, Allah, gue lagi ada perlu buat jajan anak-anak yatim di sana. Tambahin apa gue, Allah, gak usah gede-gede, 500 juta aja. Jadi gue hitung kan kali 50. Nah, dapat dah misalkan 10 orang aja. Alhamdulillah hari ini udah mulai bos. 5 di Hotel Borobudur. Amin. Besok 5 di Hotel Borobudur lagi. Amin. Besok 5 udah ada schedule-nya nih dari admin. Nah mau gue coba lo praktekin itu. Baca Quran Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Dan enaknya bos kalau orang baca Quran, kalau ada yang sirik sama kita, Iya. gak usah lo lawan-lawan. Ini juga saya bingung Pak Haji nih. Ini cuti ini nih saya udah habis nih, nggak ada duit, nggak ada ini. Jadi saya minjem lagi. Gak apa-apa bos, lo jangan kalah sama negeri ini. Buat anak saya. Negeri ini ngutang lagi. Iya. Nah lo ngutangnya tambahin lah. Kurang gede, negeri ini utangnya gede. Ya tapi kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang enggak gitu. Iya. Jadi saya kadang-kadang kesian juga gitu Pak Haji. Saya kok udah Alah dong gak usah kasihan, utangin aja lagi. enggak, Ya. maksudnya kesian sama anak saya gitu. Kasihan sama anak lo, emang kenapa anak lo? Ya dia saya mau ini mau itu saya nggak bisa ngasih. Makanya kan. utangnya yang gede, negeri ini utangnya gede, pembangunan lumayan tuh. Kemana-mana nggak macet, coba kalau macet bos. Udah utang lagi ya. Utangnya ke siapa Pak Haji? Ke Pak Haji. Atau top up. Jadi saya Pak Haji kalau misalnya udah nggak tahu saya tuh orangnya cepat stres gitu Pak Haji. Kalau misalnya udah nggak ada duit gitu, terus ngelihat anak saya, ngelihat istri, saya nggak bisa. Gampang lah bos, ambil cara dalam istri lo, taruh di kepala, diikat, lo jalan-jalan. Jadi pengen lunas utang Pak Haji. Orang kalau duitnya banyak nggak stres bos, makanya lo utang lagi. Mumpung banyak. Iya kalau ada yang ngasih Pak Haji. Kalau ada yang ngasih. Pastilah bos. Udah utang lagi ya, gue approve. Utang lagi. Ya, Jadi, ada lagi bos. jadi gimana Pak Haji? Utang lagi. Ya, lo punya anak umur 3 tahun, misalkan lo punya anak umur 3 tahun. Oke. Main bola, Oke. kaca rumah tetangga ditendang, kacanya pecah. Itu yang ganti kaca rumah tetangga lo, anak lo umur 3 tahun, apa lo? Saya Pak Haji. Lo kan? Iya. Nah, lo ngutang, yang nyiptain lo siapa? Tuhan. Allah. Nanti Allah yang lunasin bos, tenang aja. Amin. Udah amin. utang lagi. Utang lagi ya Pak Haji? Utang lagi. Oh iya. Tenang aja. Ke siapa aja itu Pak Haji? Mulai kapan Pak Haji? Pak Haji, mulai kapan utangnya Pak Haji? Besok lah. Oh. Ya. Bu, yang bikin ibu utangnya nggak lunas karena ibu pengen buru-buru ngelunasin utang. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sampai kapanpun nggak bisa kalau belum waktunya lunas. Sampai jual aset buat lunasin utang. Nggak mungkin lah. Makanya lo yakin ucapan adalah doa. Contoh bos. Ya. Orang bunting. Berapa lama orang bunting sampai lahiran? 9
9 bulan. Baru 3 bulan pengen buru-buru lahir. Bisa gak? Enggak. Gak bisa. Utang juga kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Nih sekarang jam berapa nih? 23.25. Jam 23.25. Aku mau sholat subuh Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuhnya? Gak bakal lah. Nunggu entar lah. Jadi lo utang aja bos. Tenang aja gak usah takut. Pasti lunas. Gue yang dukung dah. Berarti saya utang aja ya Pak Haji. Setuju. Karena kan Biar ada temennya bos. Gue sendirian nih bos. ya, karena kan Pak Haji, anak saya itu kan sekolah. Sedangkan saya cuti ini kan saya nggak ada bayaran, nggak ada duit kan. Ya gitu. udah lo utang di mana-mana. Oh, ya Pak. Oke? Oke, Pak. Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malam Pak Haji, saya Bu Eni dari Citayam, Citayam. Iya, Depok Coret. Pak Haji mau curhat, mau cerita sedikit nih. Saya dulu punya usaha Pak Haji. Terus saya tuh punya jiwa Usahanya apa? sabun cuci piring, distributor. Distributor Ini awal cerita saya, sabun cuci piring, sabun. cuci piring. Jadi gini Pak Haji, saya tuh punya sifat kalau misalkan ada orang yang datang mau minta usaha, mau jualan tapi nggak punya modal, awalnya tuh saya kasih. Yang walhasil mereka rata-rata itu pada nggak balik dan nggak setoran. Dan sampai akhirnya saya malah jadi utang numpuk, harus setor ke pabrik. Hasil mereka ngambil barang nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah kemarin alhamdulillah udah lunas nih karena suami kan pensiun. Kita bismillah mau lunasin walaupun itu uang dibawa orang ya. Nah cerita baru lagi Pak Haji, setelah pensiun dengan kisah yang sama. Saya punya sifat kalau orang butuh atau apa tuh bawaannya maunya ngasih aja. Mungkin karena seorang nggak tegaan atau nggak bisaan. Tapi balik lagi rata-rata orang yang saya pinjemin tuh nggak ada yang bayar Pak Haji, nggak ada yang mau ngulangin uangnya. Artinya udah banyak deh yang saya pinjemin, saya kasih. Karena saya punya tujuan gini, mempermudah urusan orang biar urusan saya juga bisa dipermudah nanti, entah saya atau anak-anak saya nanti. Kata siapa? Kata saya tadi. Oh. Gitu. Orang Pak Haji. kalau minjem duit jangan dikasih bu. Kenapa jangan dikasih? Dia tuh lagi disiksa sama Tuhan. Kalau kita pinjemin satu paket kita langsung disiksa sama Tuhan. Ngapain minjemin? Udah dimin aja. Iya. Bukan dimintanya ke Allah, mintanya ke kita. Nah itu dia Pak Haji. Nggak saudara, nggak orang, semua sama. Ada yang udah 5 tahun. Nah sekarang saya mau pakai prinsip kejam masih nggak bisa Pak Haji. Dan pada akhirnya malah saya yang punya utang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nungguin mereka bayar nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah Pak Haji kasih solusi gimana caranya berbagi. Baca Quran 12 juz. Oh, Tidak gitu. ada orang baca Quran punya utang. Baca iya. Quran 12 juz. Tidak ada orang yang baca Quran punya utang, nggak ada. Baca Quran, nanti Allah yang lunasin. Nah sekarang kan kebingungan kita mau nungguin mereka bayar utang kayaknya pepesan kosong ya, malah mereka Ngapain blok ditagih? Saya kan nggak, memang ada ilmu RDAI, nagih utang, nggak ada utang nggak boleh ditagih. Sebelum saya kesini saya tagih Pak. Janganlah. Mungkin besok Orang mau yang ditagih nagih ya. siap-siap nanti penyakitnya pindah ke kita. Gitu. Kalau kita nagih utang, siap-siap penyakitnya yang punya utang pindah ke kita. Nah, Itu loh. pasti. Gitu. Iya dong, kalau dia ambain pasti kita ambain. Kalau dia TBC pasti kita TBC, itu udah pasti. Coba tes. Gitu. Nggak usah, ngapain ditagih. Posisi saya sekarang kan jadi kita punya hutang nih karena udah nggak punya lagi dah, kebanyakan di tangan orang. Berharap mereka bayar juga udah mimpi gitu. Sedangkan masih ada anak sekolah nih, kalau peribahasanya nih besok anak berangkat sekolah aja saya nggak punya ongkos. Kayak gitu Pak Haji. Emang Kan udah ada di Al-Quran, ja. Kalau pengen hajatnya terkabul tidak boleh takut. Takut nggak punya duit. Takut jatuh tempo. Orang yang takut sama juga menghina Allah.
Orang yang khawatir besok nggak punya uang buat bayar anak sekolah, khawatir, itu namanya menghina Allah. Jangan takut, pasti besok ada duit, pasti besok ada duit, pasti besok ada bayaran, pasti gitu. Buktinya orang ngeluh dari 2 bulan yang lalu kok sampai sekarang hidup tuh. Alasan nggak punya duit buat makan nggak ada, sampai sekarang hidup. Iya, benar. Udah ibu yakin aja. Cuma kan tiap hari keringat dingin Pak Haji. Hah? Ntar keringat dingin namanya punya utang ditagih nanti. Ya udah nggak apa-apa, memang zaman sekarang zamannya ngutang. Jangan kalah sama negeri ini. Lagi tren ya Pak Haji. Yuk, bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Joko dari Cikarang, Pak Haji. Joko. Ya Pak. Pertanyaan apa Jok? Yang pertama saya ingin jual kontrakan saya, Pak Haji. Ternak apa Jok? Kontrakan Mau jual kontrakan? Iya, Pak. Di mana? di Cikarang. Di Cikarang. Berapa pintu? 9 pintu sama 2 ruko, Pak Haji. 9 pintu sama 2 ruko. Kenapa dijual? Karena saya rasakan kurang ramai gitu, Pak Haji, yang di belakang, yang kontrakannya. Kalau yang ruko Dulu bikin kontrakan habis berapa duit? saya nggak ngitung, Pak Haji. Nggak ngitung. Ya udah, lo tinggal cawik-cawik. Gosok celana dalam kamu di pintu kontrakan nanti laku. Ada lagi? Kontrakan ke-9-nya, Pak Haji. Iya, 9 pintu lo gosok pakai celana dalam lo. Insya Allah, Pak Haji. Oke. Boleh lagi, Pak Haji. Yang kedua, beberapa tahun lalu saya dipercaya untuk menjualkan tanah di Kerawang, Pak Haji. Tanah siapa? Pak Haji Mukri. Pertanyaannya? Pertanyaannya sampai sekarang masih belum laku. Jadi bagaimana caranya supaya tanah Itu tadi lo siram pakai cebokan alat kelamin lo. Oh, dari saya, Pak Haji. Siram. Ah, Nanti laku. siap. Ya, ibu Terus, apa? Satu lagi boleh, Pak Haji? Boleh. Desember kemarin saya resign, Pak Haji, dari perusahaan karena ada beberapa masalah. Pertanyaan saya, kalau ingin sumber penghasilan yang lain yang lebih berkah dan berlimpah, bagaimana caranya, Pak Haji? Gampang lah, baca Quran 12 juz bos. 12 juz, Pak Haji. Iya. Itu Alhamdulillah gue tiap hari dapat gope. Iya. 10 hari nih. Tamunya udah inden. 12 500 juz. juta di Hotel Borobudur. Besok pagi gitu juga. Iya. Bebas. Dari Bebas, jam ya. 00 sampai jam 5.30. Punten, Pak Haji, kalau 12 juz sampai jam 5.30 tuh kayaknya belum mampu, Pak Haji. Bos, gue kemarin tuh privat, tamu gue privat. Iya. Istrinya baca Quran 12 juz. Iya tadi malam Siap. kan kemarin privat. Iya. Di Natrabu. Ah. Besok dia mau ikut privat di Hotel Borobudur. Iya. Sedekah 100 juta. Coba lo praktik itu aja, yang haram aja terkabul. Siap. Masa yang halal enggak. Iya. Udah Maksud saya praktekin gini, Pak Haji. dulu. Kalau misalnya tadi sampai jam 5.30 nggak bisa 12 Enggak juz. apa-apa. Besok terusin lagi. Dilanjut siang. Lanjut lagi. Yang penting pokoknya baca Quran 12 juz. Siap. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Bonusnya apa kalau kita baca Quran? Di kuburan itu jadi terang. Udah jelas bos, udah banyak kok. Siap. Kalau misalnya punten, Pak Tiap Haji. hari bos. Tiap hari ya. Baca Quran tiap hari. Siap. Hah? Dari jam 00 sampai jam 5.30 sampai matahari terbit. Siap. Pelan-pelan aja, misalkan bos dapat 2 juz, ya ada 2 juz dulu. 2 juz. Besok terusin lagi juz ketiga. Oh jangan langsung 12 juz bos, nggak bisa, lama. Proses bertahap. Gue juga begitu bos, awalnya buka-buka Quran, awalnya. Terus sekarang duit udah ngejar gue bos. Ini hari ini nih, bentar lagi nih, hari ini. Gue langsung ke Jakarta bos. Di Bubur Kuangtung, Pecenongan. Udah 3 orang nih nungguin. Gue bilang tar, gue ngajar dulu bentar. Cepet 1 orang, 3 orang 3 juta. Dari situ baru gue nanti ke Borobudur. Paginya sarapan pagi. Maunya gue, tamunya, duit ngejar kita. Bukan kita ngejar duit. Duit ngejar kita bos. Karena kita udah umur di atas 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun. Maksudnya ngejar duit. Iya. Betul.
Baca Quran, besok ngutang. Malam baca Quran, pagi ngutang. Iya. Hah? Selama ya sampai lo tua lah. Punten Pak Haji, kalau misalnya baca Quran tadi kita dalam perjalanan misalnya ke mana gitu gimana Pak Haji? Ya nggak usah dibaca lah kalau baca Quran. Oh nggak apa-apa ya. Ya kan lo lagi perjalanan, ngapain baca? Misalnya kalau harus sampai apa tuh pulang kampung ke Jawa gitu kan? Ya ntar sampai di Jawa bacanya. Oh gitu. Dalam Di perjalanan nggak usah baca. Punten Pak Haji, yang tadi yang sawik-sawik tadi bisa dipakai dua-duanya dari Bisa. sekali nggak apa-apa Pak Haji? Bisa manjur. Ya, Jur manjur. insya Allah. Terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Nama saya Fran dari Bogor. Saya mau mendirikan usaha rumah makan, tapi saya nggak punya modal Pak Haji. usaha apa? Usaha rumah makan. Rumah makan. Ya. Butuh modal berapa? Saya butuh modal 5 miliar Pak Haji. 5 miliar. Ya. Ya udah, lo colek, lo taruh di mulut kayak ibu tadi butuh 1 miliar. Ya. Atau lo mendingan duduk berdua, colek-colekan lebih cepat. Tapi saya ada centong nih Pak Haji. Ya, Centong ini bisa nggak dipergunakan nih Pak Haji? Bisa, bisa. bisa. Yang penting saya izin dulu untuk memakai centong ini untuk manggil uang itu Pak Haji. bisa. Haji Marco bisa manggil ratusan miliar tiap hari. Ya, Lo juga harus bisa. amin. Ya, pakai centong, harus Ya. pakai centong. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya. Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Bu, ibu. Yo, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Pak. deketin mic-nya. Halo. Nama saya Lili. Namanya Lili. Lili. Iya. 4 huruf. Iya. Lili. Iya. Pertanyaan apa Bu Lili? Saya pertama kali datang ke sini. Saya kenal Bapak dari teman. Temannya mau ngajak ke sini, enggak juga. Saya kesel. Saya bilang, aduh saya udah pengen banget. Terus teman saya bilang, kamu belajar dulu dari YouTube. Dia bilang gitu. Saya nggak pernah buka YouTube. Saya buka. Aduh, saya ngumpet-ngumpet di kamar karena takut suami saya ngeliat. Nanti kamu nonton apa gitu loh. Terus saya bilang, oh saya tertarik nih kayak gini karena saya ngalamin orang tua saya dulu kalau anak sakit atau apa sakit menangis tengah malam, kamu colek. Ibu saya dia bilang gitu, kamu kalau punya anak nanti kalau ada apa-apa dicamahin. Karena saya orang Sunda kan, saya camahin betul, nangis saya camahin, tapi saya sambil baca ayat kursi, betul dia diem langsung reda gitu loh kan. Nah saya nonton itu, wah ini nyambung buat saya bilang, tapi kalau saya mau jalanin, saya nggak mau karena ini punya ilmunya si Bapak Pak Haji, saya harus datang. Izin dulu. Harus izin dulu, Ya, saya nggak mau. ijazah dulu. Ya, saya baru yakin gitu loh. Nah tapi saya ngutik-ngutik di YouTube, coba-coba aja dah. Saya baru mencoba celana dalam saya dibalik. Ya. Baru itu aja. Nah kalau Hasilnya apa? belum. Oh, belum. Karena kan baru. Nah saya punya hajat, pertama saya mau ngawinkan anak saya. Butuh modal berapa? Nggak banyak sih ya. 100 jutaan kali ya. 100 juta. Tapi saya tidak mau berbohong diri. Papahnya kasih uang anak saya tuh 75 juta. Ya. Nah pasti kan saya nggak pegang sama sekali gitu loh. Terus saya bilang ya udahlah saya pasrah berdoa aja sama Allah. Siapa tahu nanti ada rezeki. Saya orang yang nggak mau pernah putus asa. Saya selalu yakin bahwa nanti suatu saat saya ada jalan. Pastilah bukan kita pernah sekolah SD susah. Iya mungkin Naik jalan. kelas. Betul. Kita dulu SD susah. Lulus. SMP pernah susah. Naik kelas. SMP pernah susah. Lulus. SMA pernah susah. Naik kelas, SMA pernah susah, lulus. Kita pernah mau kawin susah, deg-degan. Besok mau ijab kabul, malamnya deg-degan. Kawin, kita pernah bunting,
Deg-degan, gimana rasanya bunting? Enak juga. Nah, Lahiran anak pertama, lahiran anak kedua, lahiran anak ketiga, sampai ketagihan, bikin-bikin, sampai gak jadi-jadi. nah terus selanjutnya gini, saya mau ke sini caranya gimana? Saya kayaknya udah dalam 3 Ibu tinggal di mana? di daerah Pamulang. Pamulang. Saya tuh gelisah pengen ke sini tapi saya nggak punya kaki. Bagaimana? Terus kata si yang Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Ah, Deketin men- mic-nya. kata teman saya bilang, kamu pakai bis aja. Aduh saya nggak tahu jalan gimana ya. Akhirnya saya tetap ngamar tuh selalu nonton YouTube-nya Bapak, Pak Haji. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Wah itu saya ngakak mulu. Ngakak. Mulut atas, mulut bawah. Wah pokoknya semuanya Atas deh. bawah. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi saya takut-takut. Mulut terus- atas ada giginya ya. Iya. Mulut bawah Ada giginya giginya. ompong. Terus saya nekat, saya harus bisa nih minggu ini ke tempat Pak Haji. Terus saya akhirnya gimana caranya? Saya mengharap teman saya nggak mungkin karena suaminya nggak mau nganter. Terus saya sampai bilang ongkosnya saya deh yang bensinnya semua, yang penting sampai. Nggak mau juga. Akhirnya saya Bismillah di YouTube saya forward ke HP suami saya. Mudah-mudahan sampai Bismillah dia mau antar saya. Karena saya tahu suami saya takutnya nggak percaya. Nggak percaya. Iya, karena ada Apa yang bikin ibu kok nggak percaya tuh suaminya? karena suami saya itu paling teliti gitu loh. Ini ada gimmick-gimmick kayak gini pasti dia marah sama saya. Marah. Kamu tuh punya aliran apa sih kayak gitu-gitu gitu. Saya udah jelek duluan. Tapi saya bismillah, mudah-mudahan. Terus saya bilang, "Pak, tolong dong buka WA-nya. Itu ada apalah gitu loh. Bacalah yang pas begitu kirim, lama-lama dia mikir kali. Terus gimana? Ya udah kayaknya Deketin sih- mic-nya. Terus Deketin. suami saya bilang, ini enggak kok. Dia bilang ini kan mendasarkan Al-Quran. Kita jadi Pak Haji ini bagus. Karena kita melatih kita untuk baca Al-Quran, sholat, qobliyah, badiyah. Dia bilang gitu kan. Oh alhamdulillah. Waras, laki gue. Iya waras. Nah akhirnya gimana Pak hari Senin? Oh Senin aku puasa, aku bilang gitu. Saya bilang Selasa aja ya. Iya Selasa. Saya udah rapi-rapi tuh Pak. Pokoknya semangat deh. Saya nggak tidur semalaman. Nggak tidur. Ya Allah, saking mau ketemu RDAY ya. Kayak anak kecil mau piknik ya. Iya. Gelo Terus bener. saya, tapi saya sholat. Saya pakai tahajud. Pokoknya sampai barusan ini itu saya bilang, Pak ayo cepetan sholat itu dulu, sholat asar dulu. Kita langsung ke sana. Iya cepetan. Udah sampai sini, wah kita nggak kebagian maghrib nih, aku bilang gitu kan. Pas sampai sini ketemu lah macet, terus saya itu baca Allahumma yasir wa tu'asir, saking pengen cepet sampai sini. Saya udah baca, akhirnya sampai lah, terus langsung saya sholat. Aduh saya tenang, nah saya tuh hajat saya tuh pengen, saya banyak uang. Dari banyak uang itu, saya bisa melakukan apa aja yang baik. Saya ingin membuat musola karena ibu saya udah tua, umur 82 tahun. Dia punya kebun di satu pegunungan di daerah Sukabumi, itu daerah minus. Nah, papa saya sebelum meninggal dulu bikin musola. Setelah papa saya meninggal, musola itu rusak. Nah, ibu saya tuh sedih, siapa yang mau betulin? Karena uang udah nggak ada, gitu loh. Terus ibu saya bilang, Li, kalau ibu sebelum mati, ibu nggak mau mati dulu sebelum musola berdiri. Saya bilang, saya dari mana uang? Karena uang saya sempat investasi Stop bodong. dulu ya Bu. Bapak tadi dengar gak sama Ibu? Saya uang dari mana? Berarti Allahnya kita blow-onin. Ya dari Allah lah Bu, Iya. kan gak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. betul, karena saya Jadi Bu mulai besok jangan ngomong dari mana ya saya bisa kaya raya ya. Harusnya dari Allah. Jadi Bu gak boleh nanya. Itu gak boleh ada ucapan seperti itu. Betul. Tapi ada kata-kata pasti saya cair. Pasti cair. Bu, untuk 10 hari ke depan saya tidak bermimpi
Kita privat di Hotel Borobudur, 1 hari 5 orang selama 10 hari ke depan, 1 orangnya 100 juta. Amin. Kali 10, kali 5, berapa itu? Nah ibu hitung sendiri. Nah ibu jangan bermimpi juga. Dari mana ya? Nggak boleh, ibu tinggal baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, ini berlaku semua. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Coba praktekin dulu. Oke? Taruh, saya ada lagi. Ayo, saya mau ke Jakarta soalnya. Saya mau makan bubur kuangtung di Pecenongan. Nah, saya tuh punya hajat, yaitu saya pengen banyak uang, karena uang saya... Kan tadi udah diajarin, baca Qurannya Iya. 12 juz wajib. Terus pasti bisa, suami saya cita-cita mau ke haji. Mau tunai ibadah haji. Bisa bu, jangan kalah sama anak yatim. Besok anak yatim tanggal 26 September kita berangkat umroh. Naiknya bisnis bu, nggak ekonomi. Anak yatim di atas. Untuk yang pendamping di bawah ekonomi. Gitu. Mosok suami saya bisa naik haji. Bisa bu, kalau bisa naiknya maktur. Amin. ONH plus. Amin. 1 orang biayanya 1 miliar. Amin. Amin amin. Pasti. Yuk bapak-bapak pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Hendy dari Bogor. Pertanyaannya apa? Saya baru pertama kali Pak kesini. Itu pun dari YouTube. Istri saya hampir tiap malam nonton YouTube Pak Haji. Dan saya hari ini kebetulan ada kesempatan hadir di sini. Jadi pertanyaannya begini Pak Haji. Saya kan sedang bangun rumah. Cuman kalau orang sudah bilang mah bantut gitu Pak. Karena modalnya sudah habis. Sementara saya kan pensiunan Pak. Di pensiunan di bank itu udah. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana saya minta solusi dari Bapak Haji untuk supaya bisa rapih lagi rumah saya gitu. Bapak bikin tajub Allah bisa gak? Biar Allah nanti bikin tajub Bapak. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Ya, bisa Pak. gak? Insya Allah Pak. Ya udah kerjain dulu, nanti Allah bikin tajub Bapak. Iya Pak. Ya. Iya. Jangan nggak bikin takjub. Harus. Jangan kalah sama anak yatim. Anak yatim tiap hari tahajud. Apalagi yang besok mau berangkat umroh tanggal 26. Besok kita 60 anak yatim berangkat ke imigrasi Jakarta Pusat. Besok kita mau bikin paspor. Semua anak yatim bikin paspor. Iya. Coba bayangin bos. Anak kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pada bikin paspor. Kita kadang anak kita umur 18 boro-boro punya paspor. Ya, ibu apa pertanyaannya? Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. bikin tajub Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Cianjur, cucu. Ya, Sebelum bertanya saya mau testimoni. Ya. Banyak sekali recehan yang saya dapatkan. ya, Pertama-tama saya ngamalkan ilmu Pak Haji. ya, Bangun tidur saya senyum 41 kali. Ya. Terus mandi pandan. ya, Terus sholat tahajud. Sama apa itu? Sholat taubat ya. ya, Terus saya mengaji Al-Quran. ya, Pertama-tama saya mengamalkan ilmu Pak Haji itu udah 8 bulan ya sampai sampai sekarang. Tapi baru sekarang saya kesini. Nah ngajinya pertama-tama 5 juz. Sekarang alhamdulillah udah 12 juz. ya, Nah saya amalkan ilmu Pak Haji itu. Saya kan punya dekorasi pengantin. ya, Dari semenjak Covid kan sepi, banyak saingannya kalau di Cianjur. Nah saya amalkan tuh ilmu Pak Haji yang cabik-cabik itu air. Terus saya setiap udah hari, pernah belum? Belum. setiap hari saya cebok, saya siram ke bunga yang di depan. Sambil ngomongnya apa? Sambil ngomong, saya bilang gini,
dekorasi pengantin banyak yang ngebooking, laku, laris gitu. Cuman saya nggak nyebut tanpa nawar, tanpa komen. Nah, alhamdulillah bulan kemarin itu kan nggak ada dekorasi ya sebelumnya. Nah, adalah satu bulan itu dua job, alhamdulillah. Nah, di situ yang ngebookingnya bawel banget karena saya mungkin nggak bilang komen ya atau nawar, terus banyak yang nawar. Alhamdulillah, cuman ilmu Pak Haji sangat bagus lah, istimewa, jempol kalau kata saya ya, terkabul lah ijab saya. Terus saya cabik-cabik sebelum saya ngedekor pelaminan tuh bunga-bunga, saya pamit ke WC dan saya remes-remes dulu. Terus saya ngedekor, hasilnya sangat bagus. Sangat wow kalau kata orang sebelumnya. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Semua hasil karya kita sebelum kita berbuat, apakah itu nulis cerpen, apakah itu nulis skenario, apakah itu mau tata bunga, mau itu rias pengantin. Kalau ilmu RDAY wajib ngeremes baru kita bekerja. Ya. Mau dagang online wajib ngeremes baru dagang online. Kalau kita pengen WhatsApp-nya dijawab, remes baru kita WhatsApp ke si A, si B, pasti dijawab. Terus pas nge-make up si pengantin itu, saya ke WC lagi, remes-remes, terus saya nge-make up. Masya Allah, tabarakallah, sebelumnya saya nggak seperti itu. Hasilnya? Hasilnya sangat cantik. Tepuk tangan dong. Wow. Yang dulunya kan sebelum COVID banyak ya dekorasi, tapi nggak semewah itu. Padahal itu saya nggak di wow gitu, nggak. Cuman ya gitu-gitu aja lah, karena saya yakin ilmu RDAY itu pasti bagus gitu kan. Terus Masya Allah tabarakallah, semua orang bilang ini dekorasi dari mana katanya. Oh ini. Nah kalau ibu orang mau dekorasi, hubungi ibu di nomor HP berapa biar hasilnya kayak yang kemarin ibu mewah. Coba. Aduh, ibu. nggak diinget, nggak keinget nomornya. Ada sih nomornya di tas, cuman nggak keinget kalau di. Jadi kalau orang mau pesan nama ibu lewat mana? Lewat WA aja. Hah? Ya nanti. Hah? Nomornya di tas nggak keinget. Nggak mau dipromosiin di YouTube. Ini kan penontonnya ada 400.000. Oh iya, boleh ya? Boleh. Ambil dulu. Siap. Coba, berapa nomor HP-nya? Nomor HP-nya 0. Pelan-pelan ibu ngomongnya, saya buka usaha ini. Di jalan ini. Yang berminat hubungi di nomor HP saya gitu. Acting mulai. Saya punya usaha dekorasi pengantin yang beralamat di Cianjur, Jalan Warung Kondang, Kampung Cilaku Girang. Bisa menghubungi nomor WA saya. Pelan-pelan. 0857 97 32 3707. Coba ulangi lagi. Daerahnya mana ibu tinggal di Cianjur? Kampung Cilaku Girang. Pelan-pelan. Kampung Cilaku Girang. Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Nah, yang ingin sewa rias pengantin ibu bisa hubungi di nomor HP berapa? Pelan-pelan. 08 57 97 32 3707. Sekali lagi pelan-pelan. 08 57 97 32 3707. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Terus ada lagi Pak Haji, sebelum saya kesini kan kemarin ML dulu di kursi. ML? Ya. Coba praktekin Bu. Ibu yang di bawah apa di atas? Biasanya kalau malam saya di atas. Tapi gara-gara ilmunya RDAY ya saya jadi gila gini gitu kan. Terus waktu kemarin tuh mau berangkat ke sini. Ibu ML-nya di jok. Di kursi. Oh di kursi. Iya. Ibu di atas. Suami di bawah. Gantian. Enak bener. Terus biasanya Pak Haji kalau ML ya biasanya saya tuh
berisik gitu. Berisik. Berisik. Apa yang dikeluarin dari kata-kata ibu? Biasanya saya bilang enak gitu kan. Ya. Tapi Coba sekarang ulangi lagi Bu. biasanya saya suka bilang enak gitu. Kalau ML tuh kan kalau nggak bilang enak nggak puas gitu. Ya. Terus sekarang semenjak mengenai ilmu Pak Haji saya lakuin, sekarang apa yang punya hajat saya selalu saya omongin. Contohnya. Contohnya kan saya dari rias pengantin juga ada salon rambut di rumah. Udah lama sepi. Pas kemarin, ayo yang kita ML dulu sebelum berangkat ke Pak Haji. Ya ayo gitu kan. Kata suami. Kan saya bareng-bareng gitu ngamalinnya. Nah terus saya bilang gini, pasti banyak yang nyalon, pasti banyak yang nyalon. Pas nyampe sini tadi banyak yang nge-WA. Tepuk tangan dong. Wow. Banyak sekali Pak Haji, yang satu mau disemuting, mau dikrimbat, mau dipesel. Masya Allah, tabarakallah, saya bilang saya lebih yakin dengan ilmunya Pak Haji Dwi gitu Nah, kan. coba iklan lagi. Siapa yang mau salon? Coba. Ulangi lagi. Habis ibu promosi salon, ibu promosi ML. Coba. Coba promosi salon. Saya buka salon, bisa ngerjain ini. Ini alamat salon saya. Ini namanya, bisa hubungi di nomor HP berapa? Coba. Acting mulai. Saya buka salon di alamat Kampung Cilaku Girang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Bisa hubungi nomor saya 0857323707. Salonnya bisa ngerjain apa aja Bu? Rambut. Semuanya saya bisa saya kerjakan sendiri. Contohnya. Contohnya make up, facial, potong rambut, cuci rambut, krimbat, maskeran, smoothing, warna, semuanya saya lakukan. Wow, jadi ibu di rumah itu buka usaha salon, Ya. rias pengantin, sama ML dan suami. Nah sebelum itu saya punya warung kecil-kecilan Pak Haji. Ya, Karena warung jualannya apa? sembako kecil-kecilan sama jajanan anak gitu ya. Nah itu menghambat dengan ibadah saya. Terus saya tutup warung itu karena ML pun nggak dapet gitu kan. Terus Emang nggak bisa ML di warung? aduh nggak bisa, katanya jangan kalau warung. Nggak apa-apa, sambil minum teh botol ML kan enak. Jadi saya tutup Haji warungnya. Dulu kan jam 11, jam 12 baru tutup. Jadi ini gimana kalau buka warung kan harus tidur dulu baru kan bisa mandi terus ngaji kan akhirnya. Nah, akhirnya saya ditutup si warung. Alhamdulillah sekarang banyak beribadah, dan yang paling saya sangat seneng. Dulu saya nggak pernah ngaji sampai 12 juz. Nggak pernah? Sekarang tiap malam saya 12 juz, seminggu sekali saya hatam. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, terus suami saya kan pemarah ya, namanya juga di jalanan ya, maaf Pak suami saya ngomong sedikit. Pemarah, dia sekarang nggak pemarah, terus sebelum azan subuh dia udah ke masjid. Sebelum azan subuh udah Ya, jalan jadi ke masjid. berapa menit ke azan subuh dia udah duduk di masjid. Suami? Iya. Wow. Sedangkan di masjid itu nggak ada orang, cuman dia tiap hari. Wow. Alhamdulillah mengamalkan ilmunya Pak Haji udah 8 bulan, banyak manfaat. Tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji, Kalau terima ML kasih sehari banyak. berapa kali ML? Kalau dulu ya seminggu 2 kali, kalau sekarang hampir tiap hari. ML? Ya. Wow, tepuk tangan dong. Kalau suami mintanya sehari 3 kali, kata Pak Haji juga sehari 3 kali. Cuman saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena saya kalau ML itu harus puas Pak Haji. Oh, harus puas. Iya, jadi nggak mau sebentar-sebentar, harus lama. Iya. Minimal berapa jam tuh? Ya, 1 jam 2 jam lah, nggak mau semenit 2 menit gitu. Iya. Terus ada lagi Pak Haji, sebelum mengenal ilmunya Pak Haji, dulu kan dari pertama kawin sampai tahun kemarin suami saya sering minggat dari rumah, dikarenakan karena orang tua, dia hasut sama orang tua. Nah di situ dia selalu pergi, dari sebulan perginya 2 kali 3 kali. Terus tanpa sepengetahuan dia kan bajunya suka dibawa semua nih, bawa kabur semuanya. Saya di rumah aja sama anak. Nah saya yang di cucian selalu ada
cangcut dia. Nah, terus saya selalu pakai itu cangcut. Selalu pakai. Dan saya kalau pakai bilang gini, itu sebelum kenal sama Pak Haji loh saya lakukan. Terus saya bilang gini, pasti suami saya balik lagi. Tahu-taunya udah sebulan balik lagi, pergi balik lagi. Terus pas terakhir kemarin saya bilang, kamu mau minggat lagi silahkan minggat. Terus kamu mah kayak senang saya minggat. Yang nanti aja deh saya bilangnya, saya nggak mau cerita. Pas dia lihat, kok celana dalam saya besar-besar sekarang. Tahunya saya selalu pakai Pak Haji. Nah di situ, oh mungkin ilmu Pak Haji itu ada kaitannya juga dulu saya pakai itu kan. Terus saya bilang ke suami, suatu saat nanti saya ke Pak Haji, saya akan omongin, kamu bakal kaget, dia belum tahu loh ada di bawah. Oh nggak masuk? Nggak, ada anak kecil, nunggu anak kecil. Ya, dia di bawah, nggak tahu, saya bilang mau diomongin sama Pak Haji sebelum kenal RDAY. Saya selalu pakai celana dia kalau dia minggat. Saya nggak pernah ke dukun, nggak pernah nyari dia, cuman di rumah pakai selempak dia. Pergi pulang, pergi pulang. Karena saya ngamalin itu pasti dia balik lagi. Udah gitu aja. Wow, tepuk tangan dong, luar Terima biasa. kasih, Pak Haji. Ini Jangan takut kehilangan nama pasangan Ya, hidup. pasti. Karena ada ilmu RDAY. Ya. Pakailah celana dalam pasangan kita. Ya. Pasti dia Pasti. tidak akan pergi jauh-jauh ya. Ya. Cuman ada pertanyaan satu aja, gimana dekorasi pengantin sama salonnya melesat cepat gitu? Kan tadi udah promosi, besok Oh langsung gitu telepon ya, order terima banyak. kasih. Terus itu celana dalam yang 9 hari juga saya udah gantung di atas Pak Haji. Bagus kan? Bagus. Alhamdulillah ilmu Pak Haji saya terapkan. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Bapak apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Pak Haji, saya mungkin dari Kabupaten Lebak ya, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Ya. Mungkin saya udah pasien jadul Pak Haji, udah sering kesini ya. Kurang lebih 1 tahun lah. Cuman ada beberapa hal yang awal-awal mungkin takjub ya, atau mungkin awal-awal mungkin saya cair ataupun berhasil lah, hanya terkabul gitu kan. Cuman saat ini Pak Haji terus terang masih loyo nih. Dulu awal-awal kesini alhamdulillah terkabul. Bantuin saudara harus ada uang 40 juta dalam tempo 2 hari, alhamdulillah ada. Itu Pak Haji bagus alhamdulillah. Terkait dengan saya gitu kan, saya pun dulu juga terkabul menjadi kepala sekolah Pak Haji, menjadi kepala sekolah SMP di Kabupaten Lebak. Cuman saat ini terus terang pilot Pak Haji, saya mungkin bertanya nih keterkaitan rumah tangga saya dengan istri gitu kan. Istri mungkin apa ya, punya LDR gitu Haji, punya simpanan, bukan punya simpanan ya, dia jatuh hati kepada orang yang lebih jauh dari, artinya di seberang. Saya Rangkas Bitung, cuma di seberang Sumatera, teman lama CLBK, cuma tidak pernah ketemu. Istri, cuman bener dia perasaan dia jatuh cinta, ya. Cuma tidak pernah bertemu dan apalagi macam-macam enggak, hanya sebatas kata-kata unggul gitu yang dalam dunia HP gitu ya, atau media sosial. Itu berjalan mungkin 2 bulan lah, 3 bulan lah, ketahuan gitu kan. Ketahuan sama Bapak? Ya, kata-kata itu. Saya marah gitu kan. Marah, biasa marah kan, inget tuh RDAY, ujian apa-apa gitu ya. Tapi udah palang asa di apa ya, di lunjak kalau bahasa Sunda ya, apa dihianati gitu aja ya. Akhirnya saya ngobrol gitu kan dengan orang tuanya, pastikan sok tanya dulu gitu, benar enggak dia pernah berbuat apa? Ditanya, enggak, demi Allah enggak disentuh ataupun apa, enggak, ini mah hanya lewat HP aja gitu kan. Cuman udah menjurus gitu bahasa-bahasa seperti itu. Nah, kata-katanya udah ngomong jorok. Biasalah cium semacam-macam gitu Pak Haji ya. Nyom. Cium. Sehingga mungkin itu Pak Haji. Laku Pak Haji laku. Apalagi saya PNS juga gitu ya. Antri lah, dapat saya juga dapat. Balas dendam terus dapat. Bahkan saya lebih. Lebih cuman tidak. Udah dilampiasin belum balas dendamnya? Udah. Alhamdulillah. Cuman nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Katanya dia kan dia belum ML di sana. Nah, Bapak udah ML belum? Enggak.
hanya sebatas pegang-pegang gitu ya. Pertanyaan ini ya. Apa? Pertanyaan saya hari ini terus terang saya Kenapa? jujur ya. Jujur. Saya pertobatan ini. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Bapak udah diremes-remes belum sama cewek itu? Dipaksa dia. Hah? Dipaksa. Hah? Dipaksa oleh dia, dipaksa. Dipaksa. Ini jujur aja ya, jujur ya. Ya. No, ini masalah aib ya. Jelek Ini nggak, Pak? pengobatan apa namanya ini? Ini pertanyaan saya terkait dengan situasi rumah tangga seperti itu. Cuma saya di istri udah tobat lah, tobatan nasuha deh lah. Harusnya jangan tobat Pak, terusin lagi Pak. Nanti video call sama saya. Terus? Saya juga udah tobatan nasuha gitu kan, kembali ke laptop gitu aja ya, terkait dengan ilmu Pak Haji saya lancarkan lagi gitu kan, termasuk mandi malam, ngaji 12 juz. Dan jujur ya Pak Haji, dari 2010 saya pengagum Yusuf Mansur ya. Pengagum. Saya iya. pengguna. Pak Saya Kiai. tidak pernah tinggal sholat berjamaah dari 2010 Pak Haji. Belum sebab dia qobliyah. Ya, cuma ngaji belum sampai 12 juz. Hal-hal yang tadi saya lakukan itu, apakah runtuh nggak itu? Terkait dengan apa? Rizkinya, miliknya gitu atau Kenapa? hal tadi perselingkuhan. Perselingkuhannya kenapa? Bikin rezeki Bapak habis. Gitu. Justru nambah. Justru serat benar. Hah? Motor saya hilang kapan Pak Haji? Motor hilang, Diambil nanti dulu. Allah ganti 10. Cuman mobil saya keluar, saya dapat mobil lagi. Nah. Cuman gade. Nggak apa-apa. Nanti nambah lagi. Nambah amin ya Allah. Iya. Selingkuh Ya. boleh jadi. Boleh. Kira-kira Pak Haji apa solusinya Pak Haji? Apakah itu jadi hambatan enggak? Bikin takjub enggak lah bos. Lo lihat raja-raja Arab emang enggak. Lo lihat raja-raja Brunei, lo lihat raja-raja zaman dulu kan enggak. Yang bikin dosa kan yang nyebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja bos, semuanya ada Allah. Yang penting lo bikin takjub Allah dulu. Siap. Bikin takjub Allah. Gimana caranya? Baca Quran. Badiah qobliyah jangan bolong. Sebelum azan duduk di masjid. Saya DKM Pak Haji. Saya DKM Pak Haji kali ini. DKM. DKM. DKM selingkuh. Iya, DKM selingkuh. Alhamdulillah. Lanjut lagi deh. Benar Pak Haji, benar. Terus humor bu. Kalau gak gitu ngantuk udah jam setengah satu. Pak Haji gini, terkait dengan jabatan saya kepala sekolah ya, terus terang. Kalau mandi jam 12, saya kalau berangkat sekitar jam 5, karena 2 jam. Ya agak pelosok lah daerah Lebak gitu ya. Itu gimana tuh? Kejar, itu enggak tidur tuh Pak ya? Iya. Jam 12 bangun, full saya sampai datang ke sana jam 7, kalau jam 5 berangkat tuh. Itu sakit. Bu Pak kalau dia rutin enggak ya. Terusin siap. Terusin. Supaya pindah gimana Pak? Supaya pindah mendekat. Baca Quran dong 12 juz. Nanti Bapak pindah ke dekat yang rumah Bapak. Amin. Baca Quran. Pokoknya apa-apa baca Quran. Siap. Di luar jam 0 sampai jam 6 bisa jam dohor kita asar gitu. Nggak boleh. Dia baca Quran jam 00 sampai jam 6. Kalau saya itu yang fokusnya gitu. Dipastiinnya gitu ya, dohor sampai jam 2 gitu. Nggak apa-apa kan baru latihan. Nggak apa-apa. Oke? Oke, siap. Gitu aja Pak Haji. Yuk. Makasih. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ayo, Bapak dan Ibu pertanyaannya apa lagi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bulan dari Surabaya. Ya, Surabaya. Pertanyaan apa Surabaya? Saya mau testimoni. Ya. Saya waktu itu Pak Haji itu lewat di beranda YouTube saya. Saya lewat di beranda Ibu. Iya, bukan maksudnya. Kenapa nggak dipanggil sini? Deg-degan. Sudah berakhir, maaf Pak Haji. Cerai mati, cerai hidup. Hidup soalnya dia. Cerai hidup. Iya. Udah berapa tahun? Lama sih. Ya berapa? Malu. Itu mulai anak kecil tuh. Karena dia pindah agama jadi saya harus. Ya, jadi udah cerai hidup berapa tahun? Lama. Ada 20 tahun. Enggak lah. Nah terus habis itu
kok ilmunya kayak gini ya, kata-katanya amit-amit. Kok ilmunya begini ya? Kata-katanya amit-amit. Pas dilihat imut-imut. Iya. Terus saya terusin lihat kok banyak yang ketawa. Terus apa ya? Banyak yang ketawa. Iya. Habis itu ada ini langkah-langkah gitu. Terus cebok-cebok kok ada cebok-ceboknya gitu. Terus habis itu ada langkah-langkah. Terus ingat kalau mama saya itu dulu waktu saya ujian itu dilangkahin sama mama saya. Akhirnya saya terus ini lihat. Habis itu kok ada baca Qurannya, semakin saya tertarik ya. Terus setiap hari saya lihat-lihat, saya coba ini praktekin besoknya insya Allah saya mandi itu. Cuman saya nggak pakai pandan karena susah harus cari pandan. Pandan 9 lembar. Iya. Terus habis itu pertama itu bangun 00, saya pakai weker ya. Terus habis itu senyum itu, habis senyum 41 ya. Habis itu usap itu apa namanya? Usap pakai celana dalam, ya, mukanya. Iya, rasanya halus gitu. Wow, tepuk tangan. Gak usah pakai skincare Bu, ngapain kita pakai skincare, bikin kaya pemilik skincare. Pakai celana dalam aja digosok. Iya, 99 kali mau tidur, bangun tidur 99 kali. Nggak ada merkurinya, nggak ada. Iya, alhamdulillah. Kinclong, wangi, flek-flek pada hilang. Iya, alhamdulillah. Oh, Ibu udah meraktekin? Udah, alhamdulillah. Wow. Terus habis itu halus wajahnya. Alhamdulillah. Nah, coba pinjem Bu celana dalam Ibu buat bapak-bapak. Ini bapak-bapak mukanya kasar semua nih. Jangan Pak. Terus habis itu saya mandi ya, habis mandi terus ya keramas itu, habis itu wudhu ya, habis itu sholat, habis itu baca kok katanya harus 12 juz, mana mampu, biasanya kan ya tadi itu bilangnya one day one juz ya. Nah terus saya coba, ternyata saya alhamdulillah sampai 3 juz? Ya. Semalam? Saya coba, bukan sampai jam 6 tuh katanya Bapak ya. Dari jam 00 sampai jam 6 pagi? Ya. Terus saya lihat-lihat YouTube lagi kan. Setelah itu katanya bagaimana caranya bisa 12 juz. Ternyata saya hitung-hitung 430. Dalam waktunya 1, itu pokoknya dibagi itulah. Pokoknya 100 itu 100 berapa lembar gitu 1 jam. Itu bisa 12 juz. Tapi saya alhamdulillah masih 6. Nah, setelah itu dalam 4 hari atau 5 harian dari setelah saya nyoba untuk jam 00 itu klien jamaah saya kan syiar umroh ya. Nah itu pertama dia tahun 25 mau berangkat, ternyata dia mengawali November dia mau daftar melunasi terus mau berangkat. Nah dia dapat pesawatnya Oktober, alhamdulillah. Nah dia bayarnya lagi 6 hari kemudian dia telepon saya mau bayar separuh. Nah separuhnya itu saya dikasih 5 juta dari jamaah itu. Cuman belum dilunasi itu Pak Haji. Karena mungkin kurang ya saya untuk 12 juznya. Baca Qurannya kurang. Iya. Sekarang Ibu ada pertanyaan enggak? Enggak, testimoni. Oh, testimoni dulu. Testimoni lagi. Terus habis itu anak saya nangis-nangis pulang karena gagal ujiannya. Ya. Nah, habis itu saya bilang gitu, kenapa nak? Ini aku gagal dalam ujianku. Ya udah besok kamu ikut mama saya gitu. Saya langkahin tuh Pak sebelumnya ujian. Langkahin 9 kali. Terus habis itu saya colek-colek mulutnya. Setelah itu saya colek-colek anak saya sama saya doa-doa berhasil pasti lulus dengan nilai yang baik. Setelah itu dia berangkat. Nah setelah berangkat, habis itu 2 hari kemudian saya bilang hasilnya gimana Mak? Nak, dia bilang alhamdulillah Mah nilaiku bagus dan aku lulus gitu. Ya. Iya. Nah ini testimoni lagi. Saya kan dapat dari klien saya yang jamaah itu dapat sangun ya istilahnya. Nah saya mau istilahnya mau sedekah ya Pak. Tapi uangnya itu habis untuk perbaikan motor yang mau ke sini. Kan saya ke sini bawa motor Pak.
Ya. Ya. Sendiri, Enggak, boncengan? sama anak. Sama anak. Iya. Nah, terus di perjalanan itu saya dapat anugerah rantainya putus. Iya, saya itu apa namanya, perjalanannya kan sesuai dengan apa plang itu yang ngikutin ya. Ternyata saya salah jalan ke Nagrek. Ke Nagrek. Iya, dari Surabaya kan ke Bandung langsung naik ke Bogor, ini enggak. Saya ke Nagrek jadi harus putar balik. Nah, pas putar balik naik gunung itu rantainya putus. Remnya putus. Iya. Oh, iya. Nah, terus saya bilang gini, aduh Rek, sedekah ya buat bakso, saya bilang gitu. Terus banyak ternyata alhamdulillah teman-teman saya. Hah? Teman-teman saya banyak yang ngasih. Oh, banyak yang ngasih. Iya. Itu alhamdulillah. Terus saya perjalanan ke Cimahi sini, ada teman saya begini, Wulan kamu di sini ya, ketemu sama saya. Ini ada untuk penginapan kamu di hotel ini gitu. Alhamdulillah. Ada aja kemudahan ya. Iya. Siap. Terus di sini saya terakhir Polres kemarin di Bogor tuh Pak, saya ditolong sama Pak Polisi. Kan saya nggak boleh terus. Iya. Nggak usah nginep di situ, nggak usah mahal. Di sini aja, kan cuma sebentar di situ ke tempatnya apa ini Bojong katanya gitu. Tapi kamu ibu perempuan nggak usah. Kamu di sini aja sama apa di Polsek sini katanya gitu. Alhamdulillah ditolong. Ada kemudahan ya. Iya, Sip, itu. oke. Nah, ini Ayo cepat yuk, saya mau ke Jakarta soalnya Bu. iya, Janjian saya jam 2 pagi. Ini kendalanya yang lead saya yang dari jamaah yang mau yang umroh itu lead saya itu pindah ke travel lain tapi dia skip saya, enggak mau ini. Sekarang gini, Bapak dan Ibu hajatnya apa aja bebas. Hajatnya apa aja bebas. Misalkan Ibu punya fotonya, colek alat kelamin Ibu, pindah ke travel saya. Colek alat kelamin Ibu, pindah ke travel saya. Pindah ke travel saya. Pindah ke travel saya. 9 kali dia akan pindah ke travel kita. Sudah bayar Pak, separuh di travel lain. Mau dilunasi itu. Nah, Nggak apa-apa. Nanti kalaupun nanti gagal, akan ada orang lain yang akan masuk di travelnya Ibu gantinya. Bu, ya. Rezeki itu nggak bakal ketukar Pak. Saya untuk 10 hari ke depan besok udah ada tamunya 5 kali 10 hari. Satu orang 100 juta. Berapa tuh? Nah tuh 5M Bu 10 hari. Cuman duduk ngobrol doang. Iya. Di Hotel Borobudur. Di luar ini nih, malam ini nih 3 orang nih. Amin. Di Pecenongan. Udahlah Ibu jangan ngeluh. Buat apa ngeluh? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau Ibu kan mikir. Komen. Ngeluh. Gak bisa lah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Waktu itu Bapak pakai ini. Lobang enak. Yang dicolek lobang enak. Tapi jangan sampai dalam. Luarnya aja. Luarnya aja. Colek. Ibu ngomong. Ikut saya ya. Ikut saya ya. Ikut saya ya. Nanti ikut Ibu. Semua ini berlaku. Apa aja mau. Misalkan Ibu ngelamar kerja. Nah, Ibu colek. Misalkan PT-nya. Apa PT-nya? Diterima ya. Diterima ya. Tapi kan kita udah tua. Udah umur 30. Ngapain kerja 40? Termasuk di brosur Duit ya? datang. Di brosur juga ya. Saya kan juga agent properti. Ya, ya, ya. Coba praktekin. Ya. Iya, iya. Oke, Terima kasih, yuk. Pak Haji. Bapak apa? Tepuk tangan dong. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Robi asli dari Bandar Lampung, Pak Haji. Ya. Jadi saya mempunyai hajat, yaitu, jadi gini Pak Haji, kakak-kakak saya dan ayu-ayu saya. Kakak? Iya kakak, ayu. Saya kan bungsu nih Pak Haji. Apa? Saya kan bungsu. Bungsu? Iya, jadi saya memang lagi-lagi disuruh mengambil salah satu perumahan ya Pak Haji ya. Ya. Nah jadi memang saya dari dulu tuh saya nggak mau kredit perumahan tuh Pak Haji. Saya pengennya beli langsung gitu loh Pak Haji. Nah jadi ini yang bikin saya bingung ini gimana ya Pak Haji ya? Maksudnya bingung gimana?
Ya kan beradik saya menyuruh saya kredit rumah. Cuma saya memang dari dulu memang nggak mau Pak Haji. Saya pengennya ngebeli deh gitu. Jadi saya... Sekarang Bapak ada gak uangnya? Nggak ada Pak Haji. Ya udah. Pasti ada uangnya. 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 Coleknya berapa kali itu Pak Haji? 99 kali. Mau tidur 99 kali, bangun tidur. Bangun tidur. Bos, gue juga ini kan mau nyangonin anak yatim umroh 60 anak yatim. Mas. Ya realnya, ya nanti pulang beli oleh-olehnya, ya yang pendampingnya. Kan pendamping juga mesti disangonin bos. Iya. Minimal 10 juta. Syukur-syukur bisa gue sangonin per orang 20 juta. Amin. Belum bikin paspor, besok kita bikin paspor. Anak yatim besok bikin paspor. 60 orang di imigrasi Jakarta Pusat. Nggak mahal sih bikin paspor, paling 300.000 sekian. Tapi kan lo bayangin bos, 60 anak yatim bos. Mau wawancara gimana coba anaknya. Tapi gue yakin pasti ada jalannya namanya anak yatim. Amin. Karena gue kalau berangkat umroh sama anak yatim, tidak pernah tuh anak yatim diperiksa paspornya di imigrasi. Nggak pernah. Termasuk di Saudi, nggak pernah. Selalu ada kemudahan. Begitu juga nyium batu ajar aswad. Nah lo coba yakin bos, colek. Oke? Colek cium gitu ya Pak Haji? Iya, colek cium, colek cium, colek cium, colek cium, colek cium. Hah? Tuh sarannya ibu-ibu tuh. Ya udah, terima kasih Pak Haji. Sip, ibu apa? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Darniati dari Jatinegara, Klender. AO. Lupa, saya nggak ingat kampungnya. Kampung. Iya. Kampung hutan. Tinggal di hutan. Iya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya mau testimoni. Testimoni. Ya. Ya ayo. Karena saya itu kesini ya, anak saya sakit panas Pak. Cuma saya ituin celana dalam saya di kepalanya. Pas siangnya dia udah sembuh gitu. Dan keduanya itu anak saya yang laki-laki ngomongnya nggak lancar Pak. Jadi saya ituin pakai celana dalamnya suami. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa ngomong. Dan saya mengenal RDAY ini dari YouTube Bapak. Jadi saya lakuin ilmu RDAY ini. Dan pertanyaannya, saya di rumah itu ada usaha Pak. Tapi usaha saya nggak jalan Pak. Saya punya warung sembako. Dan itu sepi banget Pak, nggak ada pembelinya gitu. Ambil celana dalam ibu bekas pakai, dikepretin di barang-barang dagangan sembakonya. Kepretin. Iya, itu sudah Pak. Ya udah, nanti kan laku. Jangan bilang udah Pak, terus Bu. Iya terus. Kenapa saya yakin? Kan ada tamu kita namanya Roni. Iya. Roni waktu datang omsetnya 15 juta. Sekarang Roni omsetnya per hari 600 juta. Baru buka cabang satu lagi omsetnya 100 juta. Iya, waktu itu saya belum ngelakuin RDAY ini. Sampai saya tuh benar-benar stres banget Pak. Akhirnya saya itu jujur aja saya ngamen Pak. Saya nggak putus asa gitu ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Saya bawa anak umur 2 bulan sampai sekarang sampai 7 bulan. Dan sama saya itu nggak putus asa gitu ya. Sampai saya mengenal RDAY ini dan saya paksain dari tadi pagi saya baru datang ke sini dan saya yakin bakal ketemu Bapak. Ini ketemu sekarang. Pak Haji, iya. Terima kasih banyak saya bisa ketemu, iya. Cuman yang saya bingung tuh saya punya
utang banyak banget Pak. Nggak apa-apa Bu, emang yang datang nggak, yang utang bukan Ibu aja, semuanya ya punya utang Bu. Jadi selama saya di Jakarta ini saya jadi saya punya utang banyak di rentenir gitu. Udah nggak apa-apa Bu, tinggal meraktekin ilmu RDAY, bikin tajub Allah bisa gak? Baca Quran 12 juz. Belum nyampe Pak. Ya udah bertahap ya. Iya. Dan alhamdulillah saya warungnya juga satu persatu udah mulai laku gitu. Tapi saya Tadi mau, katanya bilang nggak laku. Iya Pak, maaf. Dan saya lagi bingung karena saya jatuh tempo rumah kontrakan saya itu tanggal 9 besok Pak. Pasti ada duitnya Bu, pasti. Amin. Ibu tuh kurang yakin, pasti. Saya yakin Pak, makanya Pasti, saya pasti. Yuk, Bapak apa pertanyaannya Pak? Yuk. Ayo, Bapak habis, Ibu apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sarah dari Jawa Tengah. Pertanyaan saya suka sakit ini pinggang Pak. Sakit pinggang? Iya. Kata sampai dokter kenapa? asam urat. Tapi kalau berobat, kasih obat, habis minum obat kambuh lagi. Nah sekarang pertanyaannya? Ya itu suka sakit pinggang sampai kaki. Obatnya apa? Kalau dari dokter kan obatnya obat kimia itu. Sembuh gak? Ya kalau ada obatnya sembuh, kalau habis obatnya kambuh lagi gitu. Ya udah pakai mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tuh bisa obatnya asam urat, saraf kejepit. Begitu. Oh iya, makasih Pak. Bisa? Bisa insya Allah. Ya. Yuk. Ibu apa? Habis. Sip, sampai ketemu lagi besok malam.